Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 22 ayat 22 yang mengatakan, terimalah petunjuk dari mulutnya dan simpanlah perkataannya di dalam hatimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, please receive instruction from his mouth and lay up his words in your heart. Beberapa hal yang harus kita pahami pada ayat Alkitab tersebut di atas antara lain. Yang pertama, kitab Ayub ini menceritakan riwayat kesalehan Ayub dan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Ayub itu. Ayub adalah seorang yang memiliki watak yang jujur, honest character. Dia tetap setia dan taat dan tunduk, tetap tunduk kepada Allah walaupun mengalami berbagai penderitaan. Walaupun Ayub itu kehilangan harta dan anak-anaknya, dan walaupun dia terkena penyakit kusta yang sangat parah sekali, tetapi dia tetap setia dan taat dan tetap tunduk kepada Allah. Ini adalah hal yang luar biasa Ayub ini. Barangkali juga dalam hidup kita perlu kita tiru daripada yang dilakukan Ayub ini. Jangan hanya kita mengalami sedikit penderitaan sudah berubah setia kita kepada Allah. Tetapi Ayub adalah, walaupun dia mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya, tetapi dia tidak berubah setia kepada Allah. Dia tetap setia, taat, dan tunduk kepada Allah dalam hidupnya. Karena penderitaan yang dialami oleh Ayub ini adalah merupakan ujian daripada iman daripada Ayub itu. Tuhan menguji iman daripada Ayub itu. Dia memberikan berbagai penderitaan. Apakah Ayub ini bisa berubah? Dia tidak tunduk kepada Allah. Tetapi apa kenyataannya? Ayub adalah tetap setia dan taat kepada Allah, dan dia tetap tunduk kepada Allah dalam hidupnya. Walaupun dia mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai pencobaan dalam hidupnya. Hal inilah yang perlu kita tiru dalam hidup kita sebagai umat Tuhan yang taat kepada Allah, yang setia kepada Allah. Marilah kita mengikuti jejak daripada Ayub ini, karena Ayub ini adalah merupakan salah satunya yang tahan daripada pencobaan-pencobaan, yang tahan daripada penderitaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Pernah juga Elifas menegur Ayub seperti yang kita baca pada ayat Alkitab tadi, yang mengatakan, terimalah petunjuk dari mulutnya dan simpanlah perkataannya di dalam hatimu. Ini adalah merupakan teguran yang diberikan Elifas kepada Ayub sebagai sahabat. Ayub, Elifas ini, dia memberikan suatu teguran atau dia memberikan suatu petunjuk agar Ayub ini bisa berubah nasibnya, bisa dia terhindar dari berbagai penderitaan yang dialaminya. Bisa dia terlepas daripada penderitaan yang dialaminya. Di mana Elifas ini menganggap bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah karena dosanya atau merupakan ganjaran Allah kepadanya. Tetapi apa kenyataannya Bapak Ibu? Ya, anggapan daripada sahabat Ayub itu, anggapan daripada Elifas ini sebagai sahabat Ayub tersebut tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub ini adalah anggapannya itu ternyata tidak benar.
Tetapi penderitaan yang dialami oleh Ayub ini bukan karena dosanya, bukan karena ganjaran Allah kepadanya, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Ya, untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya, itulah penderitaan yang dialami oleh Ayub ini. Barangkali juga selama kita hidup di dunia ini ada kemungkinan, ya, selama kita hidup di dunia ini tidak terlepas kemungkinan untuk mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan itu, maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk memohon kekuatan dalam menghadapinya. Misalnya kita mengalami penderitaan suatu penyakit atau adanya suatu bencana alam yang terjadi kepada kita. Yang kita lakukan adalah ketika kita mengalami penderitaan tersebut seperti yang dialami oleh Ayub ini, maka kita jangan berubah setia kepada Allah, tetapi kita menyerahkan diri kepada Allah untuk memohon kekuatan, untuk memohon perlindungan daripada Tuhan dalam menghadapi penderitaan yang dimaksud. Jadi dalam hal ini ayat Alkitab tersebut di atas tadi perlu kita jelaskan antara lain, perlu kita perhatikan antara lain bahwa ayat Alkitab tersebut tadi merupakan nasihat daripada Elifas yang ditujukan kepada Ayub agar Ayub segera terlepas dari penderitaan yang hebat yang dialami oleh Ayub. Selanjutnya, ayat Alkitab tersebut adalah menyatakan bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah siapa saja menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang dapat mengubah pribadi kita itu menjadi pribadi yang lebih baik adalah hanya firman Tuhan. Ya, hanya firman Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengubah pribadi kita itu menjadi pribadi yang lebih baik melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Tapi dalam hidup kita, ketika kita mendengar nasihat dan firman Tuhan pada umumnya, ya, apalagi dibicarakan tentang larangan Tuhan, mungkin kita cepat tersinggung atau sulit menerima. Karena ini terganggu keinginan-keinginan pribadi kita. Mungkin keinginan pribadi kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, merupakan larangan Tuhan, maka inilah yang merupakan sulit kita menerima nasihat atau firman Tuhan itu ketika kita mendengarnya atau ketika kita membacanya. Untuk itu, marilah kita meniru perbuatan Ayub. Pada saat dia mengalami penderitaan pun masih mau menerima nasihat. Ya. Ketika berbagai penderitaan yang dialami oleh oleh Ayub, tetapi pada saat itu sahabat-sahabatnya menegur dia, memberikan nasihat kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya, maka dia masih bisa menerima nasihat tersebut, walaupun yang diberikan oleh temannya itu, nasihat yang diberikan oleh sahabatnya itu merupakan suatu bentuk sindiran bagi dirinya. Tetapi Ayub tetap menerima nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya ketika dia mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Barangkali demikian penjelasan tentang ayat Alkitab tersebut di atas, dan atas berbagai kekurangan dan kelemahan kami mengucapkan terima kasih. Salam Bapak Ibu.